Salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat. Bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa. Yang menjadi landasan firman Tuhan hari ini, saya akan mengambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-42. Nats ini menceritakan tentang percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kedatangan Yesus ke daerah Samaria bukanlah tanpa suatu alasan. Sehingga di ayat yang keempat di situ dikatakan, ia atau Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus mempunyai suatu misi penyelamatan bagi daerah ini. Dan melalui seorang perempuan Samaria yang kita tahu bersama, seorang yang berdosa, ia memulai misinya. Hal yang terutama dan yang terpenting bagi Yesus berada di daerah Samaria ini adalah memperkenalkan penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, hari ini kita akan melihat penyembahan yang berkenan seperti apa yang hendak diperkenalkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini. Hal yang pertama, saya akan membaca di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saya lompat di ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Yesus sementara berbicara kepada perempuan Samaria ini bahwa penyembahan tidak lagi dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh tempat. Harus tempat tertentu, harus berkiblat ke arah tertentu, harus jam segini dan sebagainya. Tetapi penyembahan harus lahir dari roh. Kenapa? Karena Allah itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka penyembahan harus dilakukan dimanapun dan kapanpun, tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Anda dapat menyembah ketika mungkin Anda bekerja, mungkin Anda memasak, mungkin Anda sementara belajar, atau apapun yang sementara Anda kerjakan. Anda tetap bisa menyembah, karena menyembah berbicara tentang koneksi atau tentang hubungan kita dengan Tuhan yang adalah roh. Jadi, Yesus hendak menyampaikan kepada perempuan Samaria ini bahwa penyembahan yang dikenan oleh Tuhan bukan lagi berbicara tentang tempat ataupun waktu, tetapi penyembahan yang keluar dari sebuah hati yang mengalir dari roh karena ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hal yang kedua yang hendak Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria ini, selain menyembah di dalam roh, tetapi juga menyembah di dalam kebenaran. Nah, apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan tentang pengertian dari kebenaran ini? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ingin menyampaikan
bahwa penyembahan harus berpusat kepada dirinya atau kepada Kristus. Yesus sementara memperkenalkan dirinya kepada perempuan itu, bahwa dialah jalan, bahwa dialah kebenaran itu. Jika penyembahan dilakukan berpusat kepada Kristus, maka penyembahan itulah yang dikenan oleh Tuhan. Tanpa Kristus, maka penyembahan itu menjadi sia-sia. Kitab Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-24 bagian B, demikian firman Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, hal ini mengungkapkan bahwa terkadang orang percaya tidak menyadari bahwa penyembahan yang dilakukannya sudah bergeser, tidak lagi berpusat kepada Kristus, tetapi kepada Mamon. Karena di sini dikatakan hal yang bisa disejajarkan dengan Allah adalah Mamon. Yesus sementara mengatakan bahwa yang bisa menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam penyembahan kita adalah Mamon. Mamon artinya merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanannya kepada Allah. Orang percaya kadang tidak menyadari bahwa penyembahannya sudah tidak lagi berfokus kepada Kristus, tanpa disadari menyembah kepada Mamon. Nah, apa yang menjadi Mamon kita? Mungkin ada yang menjadikan pekerjaan sebagai Mamon, mungkin ada yang menjadikan keluarga sebagai Mamon, mungkin ada yang menjadikan posisi, status, jabatan sebagai Mamon. Apapun itu yang menjadi Mamon, yang menggantikan posisi Kristus yang terutama dan yang terpenting dengan posisi Mamon itu. Jadi Yesus ingin memberitahukan secara pasti dan jelas kepada perempuan Samaria ini, penyembahan itu di dalam kebenaran berbicara tentang penyembahan yang berfokus dan hanya yang terutama hanya ditujukan kepada Yesus, kepada Kristus, kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, perempuan Samaria ini adalah alat Kristus di dalam misinya untuk penyelamatan satu daerah Samaria itu. Dimulai dari yang namanya Yesus memperkenalkan bagaimana penyembahan yang dikenan oleh Allah. Itu adalah yang penting dan yang terutama di dalam hidup ini. Yesus ingin menyampaikan bahwa penyembahan yang dikenan oleh Allah adalah yang pertama, harus mengalir dari roh, harus keluar dari sebuah hati yang merindukan Tuhan, harus keluar dari sebuah hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa penyembahan yang dikenan oleh Bapa adalah menyembah di dalam kebenaran. Artinya penyembahan yang berfokus kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Sebab dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Hari ini secara khusus saya akan berdoa bagi Anda yang mungkin belum menerima Kristus secara pribadi, atau mungkin belum mengalami Tuhan dalam hidupmu, atau yang mungkin belum mengerti bagaimana penyembahan yang dikenan oleh Allah. Mari taruh tangan kananmu di dada dan saya akan berdoa buat Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba menyerahkan anak-anak-Mu yang membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tinggallah dalam hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ajarkan mereka untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Suatu penyembahan yang keluar dari hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan mengalir dari yang namanya kebenaran yang berfokus hanya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati.